Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mesdi Smart Channel. Channel yang informatif, inspiratif, dan solutif. Channel untuk pembahasan, untuk kupas tuntas tentang perguruan tinggi sekolah kedinasan. Perguruan tinggi yang kuliahnya gratis, lulus langsung kerja. Oke, saudara-saudari, sahabat Mesdi Smart Channel, kita lanjutkan pembahasan kita tentang sekolah kedinasan dan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang sekolah kedinasan di bawah Kementerian Pertanian atau Kementan, yaitu Polbangtan dan Politeknik Engineering Pertanian Indonesia atau PEPI. Ada 7 perguruan tinggi atau sekolah kedinasan yang di bawah naungan Kementerian Pertanian yang terdiri dari Polbangtan dan PEPI. Jadi ini merupakan pendidikan tinggi vokasi di bawah Kementerian Pertanian. Khususnya yang mengelola adalah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, CEHI, Pusat Pendidikan Pertanian. Ini mengelola 7 politeknik yang terdiri dari Poltekbang atau Politeknik Pembangunan dan Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Itu ada 7 di seluruh yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, kemudian Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, kemudian Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Malang atau YOMA, kemudian ada lagi Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, dan Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Ini pendidikan vokasi di bawah Kementerian Pertanian ini adalah untuk mendidik dan mencetak sumber daya manusia pertanian yang profesional, berdaya saing, dan berjiwa kewirausahaan. Nah, dari kata-kata berjiwa kewirausahaan ini berbeda dengan lembaga kalau sekolah kedinasan lainnya. Kalau sekolah kedinasan lainnya itu adalah ikatan dinas, namun ini tidak ikatan dinas, khusus pendidikan tinggi vokasi Kementan atau sekolah kedinasan di bawah Kementerian Pertanian ini tidak ikatan dinas, namun sekolahnya ini mendapatkan biaya pendidikannya itu gratis. Jadi mendapatkan beasiswa. Itu apa? Ya biaya kuliahnya gratis, makannya gratis, asramanya gratis, kemudian biaya kunjungan lapangan prakteknya tidak ditarik. Bahkan selama proses pendaftaran ini juga gratis kecuali biaya untuk tes kesehatan yang itu langsung dites kepada saudara-saudara calon mahasiswa Polbangtan maupun PEPI. Ya, ini tentu saja cukup menarik dan ini pendidikannya mulai dari D4 atau sarjana terapan dan juga D3. Tentu saja menarik karena ini selama pendidikannya sudah mendapatkan makan, asrama, kunjungan lapangan praktek semuanya dibebaskan dan Anda hanya belajar giat agar selesai dan nanti namun saat Anda selesai pendidikan Anda tidak maksudnya bukan ikatan dinas, namun Anda diharapkan bisa menjadi wirausaha. Tetapi bila ada lowongan di Kementerian Pertanian, Anda saudara boleh melamar dan kalau Anda memenuhi syarat tes, Anda bisa menjadi pegawai pertanian. Dalam hal ini Anda bisa menjadi ASN atau pegawai negeri sipil. Tentu ini prospek yang sangat bagus sekali karena membebaskan diri Anda setelah lulus tidak harus harus taken kontrak, harus Anda bekerja di Kementerian Pertanian tapi Anda bebas. Ini tinggal saudara dan sekali lagi yang penting Anda
sekarang siapkan diri saudara agar Anda bisa menembus pendidikan tinggi vokasi di bawah Kementerian Pertanian. Nah, kami uraikan tadi sudah disebutkan ada 7 kementerian, 7 Polbantan, Politeknik Pembangunan Pertanian, dan 1 PEPI, Politeknik Engineering Pertanian Indonesia tadi kami sebutkan satu persatu, dan nanti kalau Anda mau mendaftar berminat Anda bisa mengunjungi. Nah, beda dulu, kalau dulu mengunjungi berarti Anda datang, kalau misalnya Polbangtan Medan datang ke Medan, Polbangtan Bogor datang ke Bogor. Enggak, sekarang Anda cukup menghadap laptop atau menghadap HP Anda sudah berkunjung secara virtual dan di sana sudah disediakan informasi yang sangat lengkap. Nah, program studi apa saja yang dibuka di masing-masing Polbantan itu? Jadi program studi pada Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi lingkup kementerian, diantaranya untuk Polbantan Medan itu program studinya ada penyuluh pertanian berkelanjutan, itu diploma 4 setara sarjana serapan, kemudian penyuluhan di penyuluhan perkebunan presisi itu juga diploma 4 atau setara S1 terapan. Kemudian 3 teknologi produksi tanaman perkebunan itu diploma 4 juga sarjana terapan pertanian. Jadi kalau D4 atau sarjana terapan pertanian itu nanti kalau menjadi PNS atau ASN itu adalah golongannya itu adalah golongan 3A, setara dengan sarjana S1. Kemudian di Polbantan Bogor ini ada 5 program studi yang ada 3 program studi yang setara sarjana serapan dan juga 2 program studi yang diploma 3, yaitu program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan itu diploma 4, kemudian penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan itu juga D4, kemudian agribisnis hortikultura itu diploma 4, dan untuk teknologi mekanisasi pertanian dan kesehatan hewan itu diploma 3. Jadi ada 5 program studi di Polbantan Bogor. Nah, kemudian ini kami contohkan Anda nanti berapa daya tampungnya. Untuk Polbantan dan PEPI yang lain silahkan Anda cek ke masing-masing Polbantan. Ini misalnya Polbantan Bogor, ini program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan D4 ini daya tampungnya itu kuotanya 70 orang mahasiswa. Program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan D4 itu kuotanya 70 orang juga, kemudian program studi agribisnis hortikultura diploma 4 itu kuotanya 35 orang, kemudian teknologi mekanisasi pertanian itu diploma 3 kuotanya 35 orang, dan kesehatan hewan itu prodi kesehatan hewan diploma 3 itu kuotanya juga 35 orang. Berikutnya ini program studi di Polbantan Yogyakarta Magelang atau YOMA itu membuka 6 jurusan, yaitu jurusan program studi penyuluh pertanian berkelanjutan itu diploma 4, kemudian program studi teknologi benih diploma 4, agribisnis hortikultura diploma 4, penyuluh peternakan dan kesejahteraan hewan diploma 4, teknologi pakan ternak diploma 4, dan teknologi produksi ternak itu diploma 4. Jadi dari 6 di Polbantan YOMA itu semuanya program diploma 4. Kemudian di Polbantan Malang itu ada 3 program studi yang dibuka, yaitu program studi penyuluh pertanian berkelanjutan diploma 4, penyuluh dan peternakan dan kesejahteraan hewan diploma 4, dan agribisnis
peternakan diploma 4. Ada Polbangtan Goa, itu ada 4 program studi, yaitu program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan, itu diploma 4, kemudian penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan diploma 4, budidaya tanaman hortikultura diploma 3, dan budidaya ternak diploma 3. Jadi ada 2 diploma 4 dan 2 lagi diploma 3 di Polbangtan Goa. Kemudian di Polbangtan Manokwari itu membuka 3 jurusan, yaitu jurusan penyuluhan pertanian berkelanjutan diploma 4, kemudian penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan itu diploma 4 juga, dan teknologi produksi tanaman perkebunan itu diploma 4. Terakhir itu PEPI, Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, itu membuka 3 program studi, yaitu program studi teknologi mekanisasi pertanian diploma 3, teknologi hasil pertanian diploma 3, dan tata air pertanian diploma 3. Itu ada 7 program studi yang akan dibuka di Politeknik, Polbangtan, dan PEPI di seluruh Indonesia, sekolah kedinasan di bawah Kementerian Pertanian. Dan untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2022-2023 sudah dibuka, silakan kunjungi masing-masing Polbangtan yang tadi ada 7 sudah kita sebutkan, nanti jangan tinggal, terus lanjutkan, ikuti terus pembahasan ini, dan nanti di belakang akan kami sebutkan apa saja materi tesnya, apa itu seleksinya, kemudian syaratnya, dan terakhir nanti alamatnya termasuk, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Nah, penerimaan mahasiswa baru di Polbangtan dan PEPI seluruh Indonesia itu ada 5, mengenal 5 jalur, yaitu jalur undangan, jalur umum, jalur kerjasama, jalur tugas belajar, dan jalur prestasi atau POSKM. Dilakukan secara daring melalui website Pusat Pendidikan Pertanian. Jadi semua proses pendaftaran mahasiswa baru dilaksanakan secara transparan dan tersebar luas seluruh Indonesia, dan insya Allah ini dijamin kebersihannya, dijamin transparansinya, dan juga ini juga moga-moga tetap panitia berintegritas. Bagaimana agar Anda bisa menembus di Politeknik, Polbangtan, dan PEPI Pertanian? Tentu Anda tidak harus 7 Anda masuki, tetapi mungkin fokus salah satu saja, tapi di satu politeknik Anda boleh memilih 2 jurusan. Ya tentu jurusannya apa yang ada sudah disiapkan di situ. Nah, apa jurusnya? Jurus tembusnya yaitu siap mental. Jadi mulai sekarang mentalnya dijaga agar Anda secara fisik sehat, jasmani dan rohani, dan Anda fokus untuk ujian. Kalau sudah seperti ini, misalnya sudah kelas 12, tidak usah mikir neko-neko, tapi fokus untuk ujian akhir dan fokus menembus perguruan tinggi kedinasan atau sekolah kedinasan, karena itu pertandingan yang akan salah satu pertandingan yang akan menentukan masa depan saudara. Kemudian yang ketiga adalah siap administrasinya. Nanti kami uraikan di situ, itu jangan ditinggal, jangan turun, terus simak terus channel ini. Jadi nanti administrasi apa saja yang dibutuhkan nanti akan kami jelaskan, karena administrasi itu juga menentukan awal, karena itu adalah data saudara yang harus Anda kumpulkan, dan akademis, dan nanti akan ada uji kompetensi dasar dengan CAT, komputer aided test, dan wawancara, itu dengan tes minat Anda itu minat penanaman pertanian. Tapi insya Allah kalau Anda sudah milih pertanian berarti akan minat fisik, karena juga ada pemeriksaan fisik dan kesehatan, tetapi tidak ketat amat. Yang penting Anda
olahraga, terus Anda sehat, insya Allah akan lolos. Nah, apa saja persyaratan pendaftaran ini secara umum ya, secara umum ada 7 Polbangtan dan termasuk PEPI tadi, syarat-syaratnya yang akan saya sampaikan berikut ini berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Pertanian. Yang pertama, persyaratan bagi calon mahasiswa baru Polbangtan dan atau PEPI meliputi yang pertama, ini ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umumnya apa? 1. Warga negara Indonesia, tentu saja ya. Memiliki nomor induk kependudukan dan nomor induk siswa nasional. Saya yakin kalau Anda sudah mulai sekolah kelas 10, kemudian masuk 11, insya Allah sudah akan tercatat punya NIK dan nomor NISN. Kemudian memiliki ijazah atau surat keterangan hasil ujian nasional SEKUN, surat keterangan lulus atau SKS, surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa calon mahasiswa baru adalah siswa terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan. Jadi kalau Anda belum misalnya lulusan tahun 2022 ini, tentu kan Anda belum punya surat apa itu, tapi Anda diberi surat keterangan dari kepala sekolahnya. Kemudian ini apa saja? Kalau SMK PP Pertanian, SMK Pertanian, SMA IPA, MA IPA, untuk semua prodi di Polbangtan dan PEPI. Jadi untuk yang SMK Pertanian IPA dan semua itu bisa daftar di semua Polbangtan dan PEPI. Kemudian yang IPS, SMA IPS, MA IPS, untuk prodi penyuluhan dan prodi agribisnis di Polbangtan. Jadi yang untuk IPS terbatas ya, hanya ini ya, penyuluhan dan prodi agribisnis saja di Polbangtan, jangan di PEPI tidak bisa. Kemudian SMK teknik untuk semua prodi di PEPI dan prodi mekanisasi di Polbangtan. Jadi kalau teknik itu hanya terbatas SMK teknik, teknik mesin dan sebagainya, teknik elektro itu bisanya di semua prodi kalau PEPI, tapi kalau di Polbangtan itu prodi mekanisasi. Masih persyaratan umum, mengisi formulir pendaftaran calon mahasiswa baru. Lah, ini formulirnya, ini jalur tugas belajar, jalur undangan, jalur kerjasama, jalur umum, jalur PU, SKM atau prestasi ini sudah disiapkan. Anda tinggal mengisi, mungkin tinggal mengisi, tinggal klik saja. Jadi lebih mudah, tetapi pesan kami ketika Anda ngisi jaga integritas dan kejujuran. Jadi yang namanya tes itu salah satu komponen yang dasar, salah satu substansinya adalah kejujuran. Memiliki tinggi badan untuk calon, jadi untuk tinggi badannya ditentukan yaitu mahasiswa baru Polbangtan. Kalau Polbangtan itu putri paling kurang 155 cm, kalau putra itu paling kurang diutamakan 160 cm. Nah, ini ada kata paling kurang dan diutamakan, artinya kalau prestasi saudara bagus, kemudian Anda betul-betul minat di sekolah pertanian ini, berdasarkan informasi oleh panitia pada saat sosialisasi, Anda sebaiknya kalau misalnya Anda misalnya kurang dari 155 atau kurang dari 190, coba daftar dulu saja. Siapa tahu nanti kuotanya yang daftar sedikit nanti akan Anda dan hasil tesnya bagus nanti siapa tahu dipertimbangkan karena prestasi akademisnya bagus, Anda bisa dipertimbangkan. Kemudian mahasiswa baru PEPI, Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, itu untuk putri diutamakan paling kurang 160 cm dan putra diutamakan paling kurang 165 cm. Sekali lagi, kalau kurang sedikit-dikit silahkan. Nah, semoga nanti kuotanya atau akademis saudara bisa mengatrol. Kemudian melampirkan surat pemeriksaan kesehatan, ini satu-satunya yang membayar ya ini, yang lainnya gratis semuanya. Dan formnya juga sudah disiapkan oleh panitia, tinggal ngisi-ngisi saja.
Kemudian melampirkan surat pernyataan menaati peraturan akademik pada lembaga pendidikan tinggi vokasi lingkup Kementerian Pertanian. Ya, ini formnya juga sudah ada. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan untuk tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Form terampil kecuali jalur tugas belajar. Kalau tugas belajar otomatis sudah menikah tidak masalah. Tapi yang untuk selain program tugas belajar, tadi ada program kerjasama, program jalur umum, jalur prestasi, Anda belum boleh menikah selama mengikuti pendidikan. Kemudian melampirkan suratnya tidak menuntut menjadi aparatur sipil negara. Sekali lagi tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa pendidikannya ini gratis, termasuk asrama, makan, kemudian uang praktek dan gratis. Tapi nanti setelah lulus itu Anda untuk mencari pekerjaan itu tidak harus lembaga yang menyalurkan, tetapi Anda dibebaskan untuk mencari pekerjaan sendiri. Tetapi kalau memang di Kementerian Pertanian ada, tentu Anda boleh untuk mendaftar dan tentu saja akan punya poin lebih bagus. Tapi yaitu tidak menjamin, tapi tentu Anda akan lebih, saya kira lulusan sekolah kedinasan akan lebih unggul. Ya, kemudian melampirkan surat persetujuan pemilihan program studi dari instansi pengusul bagi jalur tugas belajar, ya, begitu. Dan ini formnya juga sudah ada. Setiap peserta dapat mendaftar pada 2 prodi di 1 lembaga pendidikan tinggi vokasi lingkup Kementerian Pertanian. Jadi kalau Anda misalnya di Polbangtan Malang itu boleh ngambil 2 program studi, Polbangtan Yoma 2 gitu. Kemudian PEMI 2, tidak masalah. Jadi 1, jadi harus masing-masing, 7 itu masing-masing. Tidak boleh misalnya semuanya tidak mendaftarnya di 1 tempat, tidak, tapi masing-masing. Kemudian lokasi ujian kompetensi dasar ditentukan oleh lembaga pendidikan tinggi vokasi tersebut. Jadi yang menentukan tempatnya itu masing-masing. Tetapi karena masih pandemi ini, insya Allah kalau nanti sampai bulan Mei atau April itu masih pandeminya belum betul-betul dilepas, itu nanti tetap masih online ujiannya. Itu keuntungan bagi kita, tidak usah kemana-mana. Kemudian persyaratan khusus, tadi persyaratan umum, khususnya yang pertama, calon mahasiswa baru jalur tugas belajar berasal dari PNS Pertanian Pusat atau daerah dengan ketentuan. Jadi ini khusus yang jalur tugas belajar di antara PNS pusat atau daerah yang disiapkan menjadi fungsional bidang pertanian, ahli bidang pertanian atau jabatan yang sangat diperlukan. Jadi memang ini kalau tugas belajar memang ya yang betul-betul dibentukkan dalam kepentingan dinas. Mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang atau badan kepegawaian daerah bagi PNS daerah. Jadi boleh PNS pusat, boleh PNS daerah, kabupaten, kota atau provinsi. Usia per 31 Agustus tahun berjalan paling tinggi 25 tahun kecuali berasal dari daerah 3T, terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan dengan usia paling tinggi 37 tahun. Jadi 25, tapi kalau yang ini betul-betul diperlukan nanti bisa 37 tahun. Jalur tugas belajar tidak ada pembatasan kuota diterima sebatas calon mahasiswa baru yang memenuhi syarat. Jadi ada kuotanya, kalau jalur umum itu 30% dari total, tapi kalau yang dari jalur macam-macam, jalur tugas jalur prestasi, kerjasama itu 70%, tapi kalau jalur tugas belajar ini bebas, tapi harus memenuhi syarat dalam artian nilainya ya memenuhi passing grade. Kemudian melampirkan surat perjanjian tugas belajar dalam negeri pegawai lingkup pertanian, daftar hidup calon mahasiswa tugas belajar itu. Jadi itu tadi syarat-syarat bagi mahasiswa tugas belajar. Seperti saya dulu juga pernah
melakukan tugas belajar di Universitas Gadjah Mada. Nah, berikutnya calon mahasiswa jalur undangan. Nah, kalau ini jalur undangan yang SMK, tentu SMK, persyaratan bagi calon mahasiswa baru Politeknik Pembangunan Pertanian Polbantan jalur undangan sebagai berikut. Ini khusus yang mau masuk Polbantan, tidak masuk ke PEPI. Yang pertama, peserta dari SMK PP Pertanian, SMK Pertanian di bawah binaan Kementerian Pertanian yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN SM). Kuota penerimaan dari masing-masing SMA PP di Kementerian Pertanian paling banyak 15 peserta berprestasi. Kuota usulan dari masing-masing SMK PP binaan Kementerian Pertanian paling banyak 4 peserta berprestasi. Ini daya tampungnya untuk yang jalur undangan dari SMK. Peserta memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 rata-rata paling rendah 7,5 atau 7,50. Kemudian peserta direkomendasikan dan disusun oleh kepala sekolah. Peserta melampirkan sertifikat atau piagam penghargaan atau prestasi. Ya, upayakan. Jadi prestasi itu di mana saja akan mendapatkan reward. Nah, itu juga dilampirkan dan nanti tentu akan mempengaruhi diterima tidaknya, saudara. Untuk SMKPP binaan Kementerian Pertanian pemilihan prodi sesuai rayon Polbantan kecuali calon mahasiswa yang berasal dari SMK PP UPT Kementerian Pertanian. Jadi sesuai rayon itu misalnya yang Polbantan di Goa tentu saja sudah ditentukan rayonnya dari Goa. Kalau yang dari Malang rayonnya juga yang dari Malang gitu. Tidak lintas, ada lintas tapi perlu pemberitahuan atau informasi. Persyaratan bagi calon mahasiswa Politeknik Engineering Pertanian Indonesia jalur undangan sebagai berikut. Kalau tadi Polbantan, kalau ini PEPI. Peserta dari SMK PP, SMK Pertanian, SMK Teknik yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN SM). Kemudian peserta memiliki nilai rapot semester 1 sampai semester 5 rata-rata paling rendah 750 dengan nilai matematika dan fisika 750. Jadi ditentukan matematika sekiannya. Peserta direkomendasikan dan diusulkan oleh kepala sekolah. Peserta melampirkan sertifikat piagam penghargaan bukti prestasi lainnya. Jadi ini salah satu pertimbangnya adalah tetap prestasi piagam penghargaan. Kemudian persyaratan untuk calon mahasiswa baru anak dari petani maju atau berprestasi sebagai berikut. Jadi putra-putri petani yang maju, yang berprestasi ini juga mendapatkan kesempatan khusus bisa kuliah di Polbantan. Ya, yang pertama yaitu syarat-syaratnya peserta dari SMK PP, SMK Pertanian, SMK Teknik, SMA, MA, IPA, IPS yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN SM) sesuai ketentuan persyaratan umum. Memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 rata-rata paling rendah 7, nilai ijazah rata-rata paling rendah 7, lulusan paling lama 2 tahun terakhir atau surat keterangan hasil ujian nasional SKUN rata-rata paling rendah 7. Surat keterangan orang tua berprestasi dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota dengan mekanisme dan kriteria mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80, mengacu pada Peraturan Menteri 80 tahun 2000 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 tahun 2003. Jadi Anda surat keterangannya itu diatur di Peraturan Menteri Pertanian. Melampirkan kartu keluarga dan KTP orang tua. Jadi tentu saja karena ini karena rujukannya adalah petani maju atau berprestasi. Nah, syarat lagi bagi anak atau persyaratan mahasiswa baru anak dari petani yang berperan pada kawasan strategis pertanian. Kalau tadi petani maju, tapi ini petani kawasan strategis, yaitu peserta dari SMK PP, SMK Pertanian, SMK Teknik, SMA, MA, IPA, IPS yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi
nasional sekolah atau madrasah ban SM sesuai ketentuan persyaratan umum. Memiliki nilai rapot semester 1 sampai semester 5 rata-rata paling rendah 7. Nilai rata-rata ijazah paling rendah 7. Lulusan paling lama 2 tahun terakhir. Melampirkan surat keputusan surat rekomendasi dari dinas terkait yang menunjukkan keterlibatan orang tua pada kawasan Kementerian Pertanian dan melampirkan fotokopi kartu keluarga dan KTP orang tua. Jadi karena ini basisnya adalah anak dari petani yang berperan pada kawasan strategis pertanian, jadi harus KTP dan kartu keluarganya dilampirkan. Berikutnya adalah persyaratan calon mahasiswa baru anak petani prasejahtera dan 3T. Nah, itu yang prasejahtera dan 3T juga dipertimbangkan agar bisa kuliah di perguruan tinggi kedinasan Polbangtan atau PP ini. Yang pertama, syaratnya adalah peserta dari SMK, PP, SMK Pertanian, SMK Teknik, SMA, MA, IPA, IPS yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional, sekolah atau madrasah ban SM sesuai ketentuan persyaratan umum. Memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 rata-rata paling rendah 7. Jadi rata-ratanya 7 ya. Nilai rata-rata ijazah paling rendah 7, lulusan paling lama 2 tahun terakhir. Jadi kalau yang tadi 7,5, tapi ini kalau yang 3T, kemudian yang tadi berperan dalam pertanian itu minimal cukup 7 saja. Melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lurah setempat atau kartu program keluarga harapan, PKH atau kartu Indonesia Pintar. Itu jadi suratnya dilampirkan. Jangan lupa tetap surat kartu keluarga dan KTP orang tua. Nah, itu tadi yang jalurnya yang juga cukup bagus. Ini juga peluang bagi saudara-saudara calon pemimpin bangsa yang tidak masuk kategori itu tadi. Anda bisa masuk jalur umum dan kuotanya itu cukup besar juga, yaitu 30% dari total kuota yang ada di pendidikan vokasi tersebut. Yaitu nilai rata-rata, syaratnya sangat indah, tentu syarat umum dan ini syarat ditambah syarat khususnya. Nilai rata-rata ijazah SKHUN surat keterangan lulus, SKS surat keterangan nilai ujian akhir sekolah paling rendah 7,50, lulusan paling lama 2 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2 tahun terakhir ini kan 2022. Ini berarti 2021 2020 itu ya. Kemudian kalau bagaimana kalau mahasiswa baru jalur kerjasama, apa saja syarat-syaratnya? Yaitu peserta dari SMK PP dan SMK Pertanian, SMK Teknik, SMA, MA, IPS yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Badan Madrasah ban SM sesuai ketentuan persyaratan umum. Kemudian memiliki nilai rata-rata ijazah SKHUN paling rendah 7, usia per 31 dari tahun berjalan paling tinggi 25 tahun 0 bulan. Kemudian untuk calon mahasiswa yang berasal dari pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan pendidikan tinggi lingkup kementerian yang disetujui oleh kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Program kerjasama antara pemerintah daerah swasta dengan Polbangtan PEPI diatur melalui nota kesepakatan perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan tidak mengurangi kuota PMB. Jadi itu ada nanti dari pemerintah daerah saudara mungkin memerlukan tenaga-tenaga terampil dari Polbangtan dan PEPI ini nanti bisa bekerja sama dengan Polbangtan atau PEPI untuk dididik di sana, tentu saja biayanya dari pemerintah daerah setempat. Kemudian jalur dari POSKM yaitu atau jalur prestasi itu syaratnya kita lihat peserta dari SMK, PP, SMK Pertanian, SMK Teknik, SMA, MA, IPA, IPS yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional
sekolah atau madrasah BAN SM sesuai ketentuan persyaratan umum. Kemudian lulusan paling lama tahun 2020 ya, atau 2 tahun terakhir. Nilai rata-rata ijazah SKHUN, surat keterangan lulus, SKL, surat keterangan nilai ujian akhir sekolah, paling rendah 750. Ini sama dengan yang dari jalur umum. Memiliki prestasi di bidang kepemimpinan, OSIS, Karang Taruna, atau organisasi kepemudaan. Jadi punya prestasi. Memiliki prestasi di bidang olahraga, seni, dan keilmuan di tingkat provinsi, regional, nasional, dan internasional. Khusus prestasi keagamaan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah atau sertifikat dari lembaga penyelenggara kegiatan. Jadi misalnya ada lomba tilawatil Quran, kemudian ada lomba azan, dan misalnya kalau yang beragama Islam. Kemudian memiliki minat untuk menjadi kewirausahawan bidang pertanian yang dibuktikan dengan proposal unit usaha pertanian. Jadi juga harus mengajukan proposal. Nah, sekarang kita lihat bagaimana untuk cara pendaftaran mahasiswa baru Polbangtan dan PEPI. Pendaftaran melalui website Pusat Pendidikan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian atau https://pmb.pusdiktan.id. Jadi tempat pendaftarannya di sini, pmb.pusdiktan.id. Alamatnya, nah ini alamat masing-masing Polbangtan dan PEPI sebagai berikut. Ya, yang pertama, Polbangtan Medan itu di Jalan Binjai kilometer 10, Tromolpol 18 Medan 20.002 Sumatera Utara, teleponnya 061 8451 544 dengan fax email 061 844 66669 dengan website www.polbangtanmedan.ac.id. Jadi Anda nanti silahkan saudara yang berminat di Polbangtan Medan bisa mengunjungi website polbangtanmedan.ac.id. Kemudian Polbangtan Bogor itu alamannya di Jalan Arya Suryalaga, dahulu Cibalagung, KP 188 Bogor, 16119 Jawa Barat dengan telepon fax emailnya 025 183 12386 dengan websitenya www.datanbogor.ac.id. Itu pendaftaran jalur undangan TB kerjasama dilaksanakan bulan Februari dan jalur umumnya bulan April dan jalur POSKM bulan Juli. Ini sebagai informasi ya, sebagai contoh. Jadi sekarang itu untuk jalur undangan, tugas belajar dan kerjasama itu sudah dimulai bulan Februari. Kemudian kalau jalur umum itu bulan April pelaksanaannya. Kalau jalur POSKM itu Juli. Jadi jalur prestasi itu yang paling belakang. April ini bulan April itu sama dengan sekolah kedinasan yang lainnya. Nah, kemudian Polbangtan Yogyakarta Magelang itu alamatnya ada dua. Yang pertama di Jalan Raya Magelang Kopeng kilometer 7 Magelang. Teleponnya 0293 364 188, fax email 0293 313032 dengan website www.polbangtanyoma.ac.id. Kemudian di Jalan Kusuma Negara nomor 2 Yogyakarta, teleponnya 0274 373479, fax emailnya 0274 375528 dan websitenya www.polbanetanyoma.ac.id. Jadi Anda bisa segera menghubungi atau mengakses websitenya bagi yang berminat di Polbangtan Bogor atau Polbangtan Yogyakarta Magelang. Kemudian Polbangtan Malang itu alamatnya Jalan Dr. Cipto nomor 144A Kota
Lawang Malang itu teleponnya 0341427777. Alamat websitenya itu www.polbanetanmalane.ac.id Malang. Kemudian bagi yang berminat di Pol Bangtan Goa itu alamatnya di Jalan Malino, kilometer 7 Romang Lumpua, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa, teleponnya 0482 04. Ya ini kurang jelas, lebih baik langsung ke websitenya saja, yaitu www.polbangtan-datargoa.ac.id. Jadi Anda bisa langsung kunjungi websitenya. Kemudian untuk Pol Bangtan Manokwari itu di Jalan SPMA Remi Manokwari. Alamatnya websitenya www.polbangtanmanokwari.ac.id. Dan terakhir itu untuk PEPI, Politeknik Engineering Pertanian Indonesia di Jalan Sinarmas Boulevard Situ Gadung, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten. Itu alamat websitenya, itu langsung ke PEPI, www.pepi.ac.id. Silahkan Anda bisa langsung. Dan ini pendaftarannya sudah dimulai, tapi pendaftaran yang jalur kerjasama, tugas belajar, dan yang lainnya untuk dari umum dan itu bulan April, dan yang dari prestasi atau POSKM itu bulan Juli nanti. Jadwal penerimaan mahasiswa barunya, jadi jadwal penerimaan mahasiswa baru, pengumuman hasil seleksi administrasi dan ujian kompetensi dasar serta tes peminatan disampaikan melalui website Pusat Pendidikan Pertanian Badan Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian, yaitu di https://pmb.pusdiklat.id dan masing-masing website Polbangtan dan PEPI. Jadi websitenya ada satu ini, tetapi Anda juga bisa ngecek masing-masing Polbangtan, Polbangtan dan PEPI tadi. Kemudian pengumuman seleksi administrasi undangan dan TB itu perkiraan ya, ini perkiraan ini bulan Maret, ini di bulan Maret ini sudah ada yang jalur undangan dan tugas belajar. Kemudian yang jalur kerjasama itu di bulan April pengumumannya. Kemudian di jalur umum itu administrasinya masih April nanti. Kemudian hasil uji kompetensi dasar dan wawancara jalur umum dan kerjasama itu di bulan Juli, dan hasil wawancara jalur POS bulan Juli. Jadi terakhir itu adalah jalur prestasi atau POSKM. Ujian kompetensi dasar dan tes wawancara peminatan untuk jalur umum dan kerjasama. Jadi nanti untuk uji kompetensi itu juga ada tes wawancara dan peminatan, jalur umum dan kerjasama. Yang lainnya tentu hanya administrasi tadi. Kemudian tes kesehatan dilaksanakan bagi semua jalur pendaftaran. Jadi selain administrasi, kemudian peminatan dan tes kesehatan itu nanti semua jalur itu akan di tes kesehatannya, setelahnya akan lulus masing-masing Polbangtan. Tapi kalau sudah lulus, pengumuman mahasiswa baru yang diterima setelah lulus tes kesehatan. Jadi nanti diumumkan setelah lulus kesehatan. Daftar ulang registrasi dengan membawa berkas yang telah ditentukan dalam persyaratan umum dan persyaratan khusus di Polbangtan PEPI yang dipilih. Jadi tadi kan disampaikan bahwa itu masih online atau masih melalui online saja. Nanti kalau sudah dinyatakan pertama, tentu yang dokumen asli harus dibawa. Nah, apa saja seleksi untuk bisa menembus? Tadi kami beri jurus tembus, siap administrasi, kemudian siap akademis, dan siap fisik.
Seleksinya itu ada seleksi tahap 1 dan seleksi tahap 2. Seleksi tahap 1 itu adalah seleksi administrasi berupa validasi kelengkapan administrasi mahasiswa baru. Ya, nilainya harus memenuhi, kemudian tinggi badannya. Karena Anda yang ukur bukan panitia, ya nanti Anda yang mengukur tinggi badan berapa, silakan diukur sendiri, beratnya berapa diukur sendiri, silakan. Kemudian calon mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan administrasi dan yang akan lulus dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi akan dianggap gagal dan tidak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Jadi nanti begitu Anda memasukkan, mendaftar di website PMB tadi, yang sudah ditentukan tadi, tentu akan mendaftar secara online, nanti akan dievaluasi oleh panitia. Nah, panitia nanti yang menentukan lolos tidaknya administrasi ini. Kalau lolos berarti lanjut ke tahap berikutnya atau seleksi tahap kedua. Nah, seleksi tahap 2 itu apa? Yang pertama adalah ujian kompetensi dasar. Uji kompetensi dasar diselenggarakan oleh panitia pusat dengan mekanisme yang ditetapkan. Jadi yang melaksanakan panitia pusat. Kemudian ujian komputer dasar menggunakan metode CAT atau Computer Assisted Test. Tes wawancara atau tes peminatan dilakukan oleh tim yang ditugaskan oleh pimpinan Polbangtan PEPI dengan mekanisme yang ditentukan oleh panitia pusat. Jadi yang mengatur pusat. Pemeriksaan kesehatan dan fisik pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa baru dilaksanakan di rumah sakit pemerintah swasta yang dapat ditunjuk oleh Polbangtan PEPI. Kemudian setelah Anda melaksanakan tes 1, tes 2, ini tentu saja diumumkan hasilnya. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi tahap 2 akan diumumkan melalui website penerimaan mahasiswa baru pusat pendidikan pendidikan dan website masing-masing Polbangtan dan PEPI. Jadi di website panitia pusat diumumkan, di masing-masing di 7 tadi Politeknik tadi juga diumumkan dan itu merupakan yang sumber resmi yang harus dipakai. Jadi kalau mungkin pemberitahuan lewat web atau WA atau telepon yang setelah Anda cek di situ tidak ada, berarti itu tidak benar. Dan pesan dari panitia pusat dan panitia daerah masing-masing Polbangtan atau PEPI ini bahwa semua proses penerimaan mahasiswa baru kecuali tes kesehatan tidak dipungut biaya dan panitia juga tidak akan berintegritas menerima sesuai dokumen yang dikirim dan sesuai dengan informasi yang sudah diumumkan. Salah satu informasinya yang sudah kita ulas tuntas sejak awal tadi. Demikian informasi tentang sekolah kedinasan, kupas tuntas tentang sekolah kedinasan di bawah Kementerian Pertanian yang terdiri dari 6 Politeknik Pembangunan dan 1 PEPI, Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Semoga bermanfaat dan semoga Anda yang berminat untuk masuk ke Polbangtan dan PEPI itu Anda sukses semuanya. Dan semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.